Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Desitri Wulandari. Nomor induk mahasiswa 20011011141, kelas Sistem Informasi 20A3. Di sini saya akan membuat sebuah aplikasi jasa percetakan untuk memenuhi UAS semester 3 ini. Untuk pertama-tama kita akan membuat database-nya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ID pembeli, dengan tipe alpha, untuk size-nya 5, dan ID pembeli merupakan primary key dari database tersebut. Lalu selanjutnya yaitu nama, tipe alpha, size 20, lalu alamat, tipe alpha juga, size-nya 25. Dan yang terakhir yaitu nomor telepon, tipenya juga sama, alpha, size-nya 15. Lalu kita save dan akan muncul seperti di tampilan. Lalu selanjutnya kita akan membuat desain di aplikasi Borland Delphi-nya. Kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Baik, untuk pertama kita klik label, lalu captionnya kita ganti dengan toko percetakan Amikom Solo. Lalu kita klik label lagi dan captionnya kita ganti dengan data inputan yaitu dengan data customer tetap. Lalu kita akan menggunakan group box dan kita ganti captionnya kita ganti dengan identitas pembeli.
Lalu di dalam grup box 1 yaitu identitas customer, kita isi dengan label yang captionnya kita ganti dengan ID customer. Lalu kita tambahi label lagi dan kita ganti dengan nama, lalu alamat kita tata terlebih dahulu, lalu kita tambahkan yang terakhir yaitu nomor telepon. Lalu kita beri edit. Kita memerlukan 4. Kita tata terlebih dahulu. Lalu kita setting editnya dengan mengosongi teks, lalu merubah name kita rubah name menjadi ID customer. Lalu edit 2 juga sama, kita ganti namanya menjadi ename, lalu teksnya kita kosongi. Lalu untuk edit 3 juga sama, teksnya kita kosongi. Lalu untuk yang terakhir edit 4, kita beri nama nomor telepon, dan jangan lupa teksnya kita kosongi juga. Lalu kita menambah group box lagi, group box 2. Untuk grup box 2, caption kita ganti menjadi tombol operasi. Nah, untuk di grup box tombol operasi ini kita isi menggunakan button.
Lalu kita ganti caption pada buttonnya. Untuk button pertama kita ganti dengan new. Lalu button kedua kita ganti dengan delete. Button ketiga yaitu dengan save. Lalu yang terakhir yaitu close. Kita rapikan sedikit untuk desainnya. Lalu kita tambah db grid untuk outputan dari database. Lalu kita klik tab PDE untuk table. Lalu data access untuk data source. Lalu sebelum kita lanjut, kita membuat alias manager terlebih dahulu. Untuk pertamanya kita membuka PDE administrator. Lalu kita klik objek, lalu new. Untuk pathnya kita setting dulu di data D, lalu DLP database. Kita klik OK. Lalu untuk enable BCD-nya kita ganti true. Lalu kita rename menjadi uas_db. Kita klik OK. Lalu kita keluar. Lalu kita buka Delphi lagi. Kita buka project kita lagi. Kita buka project kita tadi. Itu pertama database name-nya kita klik yang uas_db. Lalu untuk table name-nya yaitu db_customer. Nah, lalu kita akan terlebih dahulu. Setelah itu kita men-setting data source-nya dengan dataset yaitu table 1.
Lalu kita setting lagi untuk DB grid-nya. Untuk DB grid kita setting pada bagian data source, yaitu menggunakan data source 1. Lalu setelah sudah semuanya, kita mulai mengcoding. Untuk pertamanya yaitu untuk tombol new, kita coding yaitu dengan add customer dot titik text titik 2 sama dengan titik 1 titik koma. Lalu selanjutnya
Nah, untuk yang terakhir yaitu close, kita setting codingnya close titik koma, lalu kita akan mencoba untuk menjalankannya terlebih dahulu. Kita run, lalu akan muncul tampilan seperti di layar. Kita coba untuk ID customer kita isi 001, lalu namanya kita kasih nama Rahma, untuk alamat Jalan Mawar, dan untuk nomor telepon sendiri kita asal aja, lalu kita save. Kan ada di tampilan DB Grid, lalu kita coba lagi dengan data yang berbeda, yaitu ID 002, nama Laras, jalan, untuk alamatnya Jalan Melati. Untuk nomor telepon bisa kita isi bebas sebagai contohnya, lalu kita save. Akan muncul di tampilan DB Grid. Kita coba untuk mendelete, akan muncul tampilan seperti itu, dan data kedua terdelete. Lalu kita akan membuat database di form kedua. Nah, kita buka terlebih dahulu aplikasi untuk membuat database-nya. Nah, setelah kita buka, kita klik file, lalu new table. Kita beri nama db_cetak. Lalu kita buka. Akan muncul tampilan seperti di layar, lalu kita isi untuk field name-nya. Kita isi dengan ID cetak. Lalu untuk tipenya kita menggunakan alpha, untuk size-nya 5. Nah, untuk ID cetak ini kita gunakan sebagai primary key. Nah, lalu selanjutnya lalu jenis cetak tipenya sama, yaitu alpha, size-nya 15, lalu harga tipenya juga sama, lalu set. Ya udah, oke, kita buka.
wujud tadi nah kita tambahkan lagi kita isi tapi toko percakapan Amikom dulu lalu data percetakan di format format ya, lalu kita buka kita ganti section menjadi data cetak kita ganti format data cetaknya sendiri yaitu nama ID XXX ID akun ID cetak lalu jenis cetak dan yang terakhir harga satu dua tiga lalu kita ganti namanya jadi ID cetak lalu teksnya kita hapus lalu yang kedua juga sama teksnya kita hapus lalu namanya kita ganti jenis cetak lalu yang terakhir namanya kita ganti foto lalu teksnya kita hapus
lagi untuk tombol operasi. Kita ganti warna dulu, kita ganti merah bulan 14. Oke. Kita ganti namanya, kita ganti namanya jadi ini tombol operasi. Lalu kita isi open itu new set dialog. Oke, kita ganti namanya new self delete dan close. Nah, lalu kita tambahin tabel yang ada di tab PDE, lalu data source di tab data akses, lalu DB group di tab data control. Pertama kita setting tabnya dulu, sama database name-nya pas underscore db, lalu table name itu db underscore data, lalu kita upload, lalu kita save, kita isi. Oke, datasetnya isi tabel 1, lalu di db grid kita isi data source 1 kan muncul ini. Lalu kita isi codingannya, namanya kita lah, kita isi codingan di new, yaitu pertama halo Pak, ini ngabari tadi kah? kita ketik eid cetak dot text titik 2 sama dengan, lalu jenis cetak dot text titik 2 sama dengan titik 2, lalu harga dot text 2 sama dengan, lalu id cetak set fokus. Mantap. Lalu kita pindah ke mana tadi? Oke. Lalu ini ke ini.
Kita pindah ke save. Level 1 dot titik koma satu ID kita dengar sama teman ID kita dot text jenis cetak dot text lalu tabel 1 harga harga dot text nama tabel 1 dot cost lalu kita pindah ke dollar buka application dot mistake kok 2.1 benar data cetak dihapus datanya titik koma konfirmasi petik koma sama dengan ADA yes dan tabel 1 dot delete titik koma lalu ID cetak dot text titik 2 sama dengan lalu jenis cetak dot text sama dengan lalu harga dot text titik 2 sama dengan koma lalu ID cetak dot set fokus titik koma lalu kita ke close titik koma selesai. Oke, kita coba jalankan kita pindah oke
Oke, kita jalankan. Oke, kita isi edit cetaknya sang 2, lalu jenisnya Nah, selanjutnya kita akan membuat form transaksinya atau form ketiganya. Nah, di sini saya akan membuat 4 field name yang terdiri dari 2 primary key dan 2 atribut tambahan. Nah, 2 primary key itu berrelasi dengan tabel sebelumnya atau form sebelumnya. Kita harus samakan primary key-nya ini dengan primary key form sebelumnya. Samakan tipenya dan size-nya. Nah, setelah itu kita save. Nah, lalu kita akan membuat kunci tamunya atau secondary index. Caranya pencet tanda ke sini, lalu pilih yang akan kita jadikan secondary index. Lalu kita kasih nama, contohnya kita kasih XID pembeli. Nah, setelah selesai kita klik save dan keluar, kita buka Delphi-nya. Kita buka project kita yang tadi. Nah, lalu kita akan membuat form ketiga, yaitu transaksinya. Kita akan mendesain tampilannya, membuat tampilannya.
Nah, di sini kita menggunakan DB combo box. Nah, digunakan untuk mengambil database yang ada di form pertama. Untuk memilih lalu bawahnya nama, alamat, dan nomor telepon kita gunakan DB edit. Nah, oke, lalu kita setting, pilih database name sesuai dengan database yang kita buat. Lalu table name nya kita pilih yang nama. Nah, untuk ini kita isi list source-nya .1, list field-nya ID pembeli, dan keyword atau primary key-nya ID pembeli. Oke, kita data sort, data field-nya kita sesuaikan nama, ini juga sama, sesuaikan. Nah, setelah diaktifkan nanti akan otomatis terisi sesuai dengan form yang kita isi sebelumnya atau database sebelumnya. Lalu selanjutnya kita akan membuat transaksinya. Lalu kita sama seperti sebelumnya.
kita pakai combo box untuk mengambil data sebelumnya agar lalu diedit. Lalu kita setting atau isikan sesuai dengan data sebelumnya. Salah ngomong. Untuk list source kita pilih data source kedua sesuai dengan tabelnya ini. List field kita isi sesuai ID cetak, dan key fieldnya primary key-nya adalah ID cetak. Lalu jenis cetak kita sesuaikan, kita pilih jenis, dan harga. Oke, lalu kita aktifkan. Nah, sesuai. Selanjutnya kita akan membuat di background-nya. Nah, lalu kita akan membuat di background-nya untuk tabel yang ketiga. Kita buat tabel, DB tabelnya. Data akses, data source. Nah, untuk yang tabel ketiga ini kita menambahkan master source atau pedomannya. Kita berpedoman kepada yang pertama, pembelinya, dan master feed kita buat primary key-nya atau ID pembelinya. Oke. Setelah itu kita aktifkan. Nah, lalu akan muncul seperti tabel ketiga, seperti database yang kita buat tadi. Selanjutnya kita akan membuat tombol operasi agar untuk menjalankan formnya ini.
kita akan beri warna supaya agar lebih menarik. Kita beri warna Selanjutnya kita akan memulai proses listing program. Kita akan mulai yang lebih mudah terlebih dahulu. Tombol exit kita, lalu new. Nah, untuk new kita, untuk edit satu kita kasih 0. Kenapa? Karena berisi perhitungan atau number. Nah, lalu untuk button save tabel 3.append yaitu digunakan untuk menampilkan baris kosong di record terakhir. Lalu tabel 3 di pembeli, DB lookup combo box 1 atau mengacu pada form pertama, DB lookup combo box 2 pada form kedua atau cetak, dan tab jumlah total ini edit 1 dan edit 2. Lalu tabel 3.post untuk menyimpan komponen. Selanjutnya untuk delete. Nah, if application.message yakin Anda menghapus data transaksi, yes or no, lalu tabel 3 di delete. Nah, selanjutnya untuk perhitungannya ada jumlah beli. Nah, untuk perhitungannya pada jumlah beli kita harus mendeklarasikan variabelnya total sebagai string, harga jumlah total single kode integer, lalu variabel dbdit 5 sebagai harganya, variabel edit 1 sebagai jumlah beli, dan rumusnya total harga kali jumlah beli. Lalu edit 2 sebagai totalnya. Selanjutnya coba kita jalankan. Nah, ada kesalahan. Kebanyakan. Nah, lalu kita jalankan. Jumlah beli 5 misal, lalu kita save. Nah, kita save. Kita save. Coba kita delete. Nah, akan terhapus. Lalu exit new untuk mengosongkan. Nah, lalu kita exit.
Nah, seperti itu pada form transaksi atau form ketiganya, yaitu berelasi kepada form pertama dan kedua, yaitu berelasi kepada form data pembeli dan form data cetak. Nah, selanjutnya kita akan membuat data quick report atau data laporan dari setiap formnya. Nah, kita tambah form terlebih dahulu, lalu kita buat desain tampilannya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk membuat laporan data dari setiap formnya kita menggunakan quick report yang paling kanan, pojok kanan. Nah, ini. Lalu kita memakai quick wrap. Nah, pada tabelnya kita pakai database yang sama seperti sebelumnya, dan tabel name-nya kita pakai yang nama atau yang laporan kita buat, yakni Nah, untuk tabel PDE-nya database name sama seperti sebelumnya. Nah, tabel name kita pakai yang nama karena kita akan membuat laporan database yang form pertama. Nah, selanjutnya kita akan mengisi laporannya menggunakan key report. QR band untuk mengedit dalamnya ini, menambahkan, lalu kita tambahkan label.
lalu kita tambahkan QR shape, kasih label lagi. Sini kita taruh nomor, nama pembeli, alamat, nomor telepon, lalu ID pembelinya. Nah, ini untuk judulnya. Selanjutnya kita akan pakai QR pen lagi. Lalu kita kasih QR shape. Nah, untuk QR pen-nya kita ganti band tipenya sebagai detail. Nah, untuk detailnya kita kasih QR DP text. Nah, ini digunakan untuk memanggil data dari form pertama atau data pembeli. Untuk nomornya kita pakai QR sysdata. Nah, untuk datanya kita ganti detail no. Selanjutnya di GRDP tag 1 kita datasetnya kita pilih tabel 1, data feed, sesuaikan nama pembeli, alamat dataset tabel pertama, alamat data feednya sesuaikan telepon, dan ini ID pembeli. Nah, lalu kita coba preview, lihat hasilnya. Nah, sudah muncul. Lalu kita beri warna.
Setelah itu kita beri listing program pada layar printer dan exit. Nah, di sini kita memakai quick wrap 1.preview tadi untuk menampilkan tadi laporannya, untuk print, untuk quick wrap.print untuk langsung ngeprint data laporannya, dan yang exit kita beri close. Nah, setelah itu kita coba jalankan. Nah, sudah muncul. Nah, setelah itu kita pindah ke form pertama. Nah, kita tambahkan untuk mencetak laporannya. Kita tambahkan button. Nah, di sini untuk listing programnya, form kita ketik form 4.show adalah untuk menampilkan laporan form 4 nya tadi. Lalu coba kita jalankan. Nah, kita klik cetak. Nah, akan muncul tadi laporan data pembeli dan kita klik layar. Nah, akan memunculkan data laporan pembeli. Selanjutnya kita membuat laporan untuk data form kedua atau data cetak, sama seperti sebelumnya. Lalu pada video kita klik pada tabel DP tabelnya, lalu pada quick report paling pojok kanan, quick wrap. Ini kita setting seperti tadi.
lalu kita gunakan QR shape untuk membuat bingkai atau garis tabel. Nah, untuk data cetak berisi ID cetak, jenis cetak, dan harga. Lalu kita tambahkan QR pen lagi untuk detailnya, dan tipenya kita pilih subdetail. Lalu kita tambahkan QR pen lagi untuk membuat tepi. Lalu kita tambahkan sis untuk nomornya. Kita ubah datanya menjadi detail no. Nah, IRDP tag untuk membeli data dari form ke dua atau form cetak. Nah, untuk tabelnya kita setting database name wasdb seperti sebelumnya. Tabel name kita yang cetak karena ini laporan cetak. Lalu pada quick wrap nya datasetnya kita pilih tabel 1. Dataset pada IRDP tag tabel 1, tapi sesuaikan ID cetak, jenis cetak, dan harga. Nah, lalu kita coba lihat previewnya. Nah, belum muncul. Selanjutnya kita lihat previewnya. Nah, sudah muncul. Lalu kita listing programnya. Untuk layar quick wrap 1.preview, untuk print quick wrap 1.print, dan close untuk exitnya. Nah, lalu kita tambahkan data laporan cetak ke form kedua atau form data cetak. Caranya, buka form yang kedua, lalu kita tambahkan laporannya atau cetak. Form 5.show.
menambahkan form 5 tadi sudah kita buat. Lalu kita jalankan, coba jalankan. Nah, akan muncul ini, kita klik yes. Lalu coba kita lihat cetak. Nah, akan muncul laporan data cetak. Lalu kita klik layar. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita akan membuat laporan form terakhir atau form transaksinya sama seperti sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, tab tabel BDE, lalu quick report paling pojok kanan, sama seperti sebelumnya, quick wrap, tambahkan gearband, lalu tabel untuk judulnya, lalu kita quick set untuk memberi bingkai, Nah, pada laporan data transaksi berisi ID pembeli, ID cetak, jumlah, dan total. Lalu kita tambahkan lagi gearband. Nah, di sini pen tipenya kita pakai yang detail, lebih detail. Lalu sama seperti sebelumnya,
QR set untuk memberikan binggainya. Untuk datanya kita pakai detail no untuk memulihkan secara otomatis. Lalu kita pakai QR tag, QR DPT. Nah, kita setting tabelnya, database name sama seperti sebelumnya. Tabel name kita pakai yang transaksi karena kita akan membuat laporan yang transaksi. Lalu dataset ada QR rep-nya tabel 1 sama seperti ini. Lalu pada QR DPT pertama datasetnya tabel 1, data feed sesuaikan ID pembeli. Ini ID cetak, jumlah, dan total. Lalu kita lihat previewnya. Nah, sudah muncul. Selanjutnya kita akan menaruh laporannya ke form yang transaksi untuk mencetak laporannya. Nah, kita tambahkan buttonnya di sini. Nah, untuk listing programnya sama seperti sebelumnya, form 5 dan show. Lalu kita coba jalankan. Nah, klik saja. Nah, akan muncul belum kita listing program. Listing program yang laporannya tadi belum lupa quick rep 1
preview. Lalu yang print, klik F1 dot print. Ini plus. Nah, lalu kita coba cara nggak cetak. Nah, akan muncul. Nah, seperti itu membuat aplikasi jasa percetakan beserta laporannya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.